Halo sir, saya Paul Andrew Grado Pasaribu, NIM 2381022. Saya William Van Govert dengan NIM 2381058. Saya Gear Safaruddin Sulu dengan NIM 2381042. Di sini kami ingin menjelaskan terkait aplikasi yang kami buat untuk Project Final pemrograman berorientasi objek, di mana kami membuat aplikasi reservasi hotel yang memuat fitur seperti login admin dan customer, lalu ada juga fitur tambah kamar, lalu ada fitur update kamar, dan juga ada fitur untuk menghapus kamar. Lalu selanjutnya ada fitur cari kamar, lihat daftar kamar, dan juga pemesanan kamar, begitu juga dengan pembatalan pemesanan. Dan juga ada fitur pembayaran, fitur manajemen tamu, riwayat pemesanan, dan juga laporan keuangan. Baik, selanjutnya kami akan demonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Pertama-tama di sini kita akan login terlebih dahulu sebagai admin. Di sini saya akan memilih menu pertama. Lalu saya akan masukkan username dari admin di sini. Kita tinggal ketik admin. Lalu sebagai password admin 123. Nah, kita sudah berhasil login sebagai admin. Di sini kita akan menambahkan beberapa kamar, lalu menghapus kamar dan mengupdate kamar. Di sini saya akan menambahkan kamar terlebih dahulu. Nah, sebelum menambahkan kamar, akan ditampilkan kamar yang telah tersedia eh, dari database yang telah kami buat sebelumnya. Di mana kami pada saat sebelum memulai aplikasi telah menambahkan beberapa detail kamar pada database yang telah kami koneksikan. Di sini saya akan menambahkan kamar, misalnya kamar nomor 1001, kamar nomor 1000. Lalu di sini saya akan bikin dia jenisnya large, harganya adalah 100.000. Nah, kamar berhasil ditambahkan. Lalu saya sekarang akan mencoba untuk eh, mengupdate kamar. Di sini saya akan ketik nomor 3 dahulu. Jadi mana kamar 1000 telah ada di dalam daftar kamar. Di sini saya akan mengupdate kamar yang ke 1000, yaitu kamar 1000 tadi. Kamar 1000, saya update dia menjadi kamar nomor 1001. Lalu jenis yang barunya adalah medium. Harganya adalah 75.000. 75.000. Oke. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menghapus kamar. Di sini saya akan menghapus kamar yang telah kita update tadi. Ya, di sini kita sudah bisa lihat kamarnya telah terupdate dari 1000 menjadi 1001. Di sini saya akan hapus kamar nomor 1001. Maka sekarang kamar 1001 sudah tidak ada di dalam daftar kamar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian customer. Baik, selanjutnya kita akan masuk sebagai customer. Nah, sebelumnya kita akan melihat daftar kamar dulu untuk memastikan apakah kamar yang kita inginkan itu ada atau tidak. Nah, ketika sudah muncul, baik. Ketika sudah ada yang kita inginkan, contohnya large, kita akan masuk pada menu satu yaitu mencari kamar large. Kita masukkan large. Nah, di sini sudah tertampil ada dua kamar. Lalu kita masukkan ke 001. Sorry, kita akan masuk ke menu 3 pemesanan kamar. Kita masuk ke pemesanan kamar dulu. Nah, kita masukkan nama yang akan kita pesan. Nama pertama itu Budi. Lalu masukkan nomor kamar yang kita inginkan. Contoh K001. Lalu masukkan tanggal check-in itu 2024 bulan 06 tanggal 24. Baru 2024 06 tanggal 25. Oke. Lalu metode pembayarannya itu cash. Baik. Pemesanan berhasil. Selanjutnya kita akan membatalkan pemesanan. Kita masukkan nama pemesan itu Budi. Lalu masukkan nomor kamarnya itu K001.
Ya, berhasil dibatalkan. Selanjutnya kita akan memesankan lagi. Pertama kita akan langsung saja mencari kamarnya. Contoh di sini kita mau kamar medium. Nah, di sini sudah ada jenis mediumnya. Selanjutnya kita masuk ke pemesanan kamar. Kita masukkan namanya Tony, contoh. Lalu nomor kamarnya misalkan K002. Lalu kita masukkan tanggalnya sesuai yang tadi saja. 2024, bulan 06. Mungkin tanggalnya sedikit beda. Tanggal 26. Lalu 2024, bulan 06, tanggal 27. Contohnya. Selanjutnya metode pembayarannya transfer. Ya, baik, sudah berhasil. Lalu kita masuk pada menu kelima, yaitu adalah menu pembayaran. Nah, sini kita akan masukkan nama pemesanan, itu Tony. Kita masukkan nomor kamar, yaitu K002. Maka pembayaran untuk Tony pada kamar K002 pun berhasil. Lalu kita kembali ke menu utama, dan kita akan login sebagai admin. Kita masukkan username, min, lalu kita masukkan password, min123. Nah, setelah kita masuk sebagai admin, kita akan um, mengecek untuk fitur nomor 4, yaitu fitur manajemen tamu. Nah, maka pada daftar tamu ada Alice Johnson dengan kamar K003, lalu ini ada tanggal dan tanggal check-in dan juga tanggal check-out-nya. Lalu kita masuk lagi ke menu kelima, yaitu riwayat pemesanan. Pada riwayat pemesanan ini, maka juga akan tertera pemesanan yang telah dipesan, yaitu ada Alice Johnson dengan kamar K003 dengan tanggal yang tertera dan juga eh, metode pembayaran. Lalu kita masuk ke menu ke-6, yaitu adalah laporan keuangan. Nah, pada menu laporan keuangan ini maka akan tertera total pemasukan dan juga tanggal pemasukan yang ada. Lalu kita akan kembali ke menu ke-7. Itu kembali ke menu utama. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan sifat-sifat PBO yang ada di dalam pemrograman reservasi hotel kami. Lalu di sini kita telah membuka kelas kamar. Bisa kita lihat di dalam kelas kamar ini adalah sifat-sifat pemrograman berorientasi objek, yaitu enkapsulasi. Di mana bisa kita lihat di dalam kelas kamar ini, data dan metode yang beroperasi pada data tersebut dibungkus dalam satu unit, yaitu adalah objek. Misalnya, di sini kita lihat kelas kamar memiliki atribut seperti nomor kamarnya, ada jenis kamarnya, dan juga harga kamarnya. Dan di sini juga disertai dengan metode untuk mengelola data-data tersebut. Baik, selanjutnya pada sifat pewarisan, pada proyek ini tidak ada sifat tersebut. Kita akan lanjut saja ke sifat selanjutnya yaitu polimorfisme. Di sini kita bisa melihat polimorfisme itu adalah kelas, maaf, objek dapat mengambil banyak bentuk. Contohnya di sini ada metode tambah kamar. Kita bisa lihat di sini tambah kamar itu misalnya metode tambah kamar itu dapat memiliki variasi tergantung pada jenis kamar yang ingin kita tambahkan. Lalu selanjutnya yang ingin kami jelaskan dari sifat PBO adalah abstraksi. Di sini abstraksi ada pada pemesanan kamar. Di sini pada metode pemesanan kamar, abstraksi itu adalah hanya informasi penting yang ditampilkan kepada pengguna. Sementara detail implementasi disembunyikan. Seperti yang kita lihat di sini, pengguna hanya nanti akan bisa melihat kita disuruh untuk masukkan nama, nomor kamar yang dipesan, tanggal check-in dan tanggal check-out, serta metode pembayaran yang digunakan. Namun, pengguna tidak bisa melihat proses
dari penyimpanan data dan dalam database. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan metode-metode yang kami gunakan di dalam aplikasi reservasi hotel kami. Di sini kami akan menyebutkan codingan-codingan utamanya saja yang akan kami jelaskan. Seperti pertama di sini ada public void run, di mana public void run ini adalah fitur yang akan menampilkan eh, login sebagai admin atau login sebagai customer. Di sini jika kita memilih login sebagai admin, maka kita akan diminta untuk masukkan username dan memasukkan password eh, seperti yang diminta berikut. Lalu selanjutnya jika kita mau login sebagai customer, kita bisa memilih pilihan yang kedua. Maka kita akan langsung dimasukkan kepada tampilkan menu customer seperti berikut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk metode jika kita memilih kepada menu admin. Nah, di sini pada menu admin ada beberapa fitur-fitur yang sudah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan, misalnya di sini adalah tambah kamar. Nah, di tambah kamar ini nantinya eh, mereka akan diminta untuk masukkan nomor kamar, lalu akan masukkan jenis kamar dan harga kamar, lalu nantinya ini akan disimpan pada kelas kamar. Data-data tersebut akan disimpan pada kelas kamar. Lalu selanjutnya ada hapus kamar. Nah, hapus kamar ini nanti dia hanya akan perlu meminta eh, pengguna untuk masukkan nomor kamar yang ingin dihapus. Maka nanti otomatis kamar itu akan dihapus dari list daftar kamar yang ada di dalam kelas kamar. Lalu ada lagi update kamar. Di sini update kamar, nanti dia pertama-tama diminta untuk masukkan nomor kamar yang diupdate, lalu akan masukkan kembali nomor kamar yang baru, jenis kamar yang baru, dan harga kamar yang baru, dan nantinya mereka semua akan dimasukkan kepada list kamar yang terbaru, sehingga list kamarnya akan terupdate kembali. Pada menu customer ini kami meminta pengguna untuk memilih fitur-fitur. Lalu selanjutnya pada metode lihat daftar kamar ini kami minta pengguna untuk melihat semua daftar list-list kamar yang tersedia. Selanjutnya ada metode cari kamar. Di sini kami meminta pengguna atau customer untuk mengisi kamar yang dia inginkan sesuai dengan list yang sudah dikasih. Selanjutnya ada list pemesanan. Di list pemesanan ini, kami minta customer untuk mengisi data-data pelanggan yang diperlukan oleh admin untuk pemesanan kamar. Selanjutnya ada pembatalan pemesanan. Nah, di pembatalan pemesanan ini, kami meminta customer untuk memasukkan nama pemesan, nomor kamar, sehingga pemesanan tersebut bisa dibatalkan. Lalu di sini ada metode pembayaran yang dimana di sini akan diminta pengguna untuk memasukkan nama pemesan, masukkan nomor kamar yang dipesan, dan juga akan menampilkan pembayaran untuk nama, kamar, dan nomor kamar, dan juga akan tercatat bila mana pembayarannya berhasil. Lalu pada metode manajemen tamu di sini akan menampilkan seluruh data customer yang tersimpan di array data list tamu. Lalu ada juga metode riwayat pemesanan, yang dimana riwayat pemesanan ini akan memanggil dari list pemesanan dan akan menampilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu ada juga laporan keuangan. Metode laporan keuangan ini untuk menampilkan dan mentotal data pemasukan yang tersimpan array di array data di array data laporan keuangan. Baik, sekian penjelasan kami terkait codingan yang kami buat, terkait metode-metode utama yang ada pada fitur-fitur reservasi hotel kami. Terima kasih, Sir. Tuhan memberkati.